Halo teman-teman PPA Santo Andreas dan semua yang lagi nonton podcast ini. Welcome to our first episode of PPA Santo Andreas Podcast bersama aku, Patricia Riela. Ada yang tahu nggak nih hari ini topik apa yang akan kita bahas? Ya, benar banget. Hari ini kita akan mengulas pengalaman seorang influencer Katolik yang pastinya akan menginspirasi buat kita semua yang nonton nih. Langsung aja ya, kita panggil narasumber kita pada hari ini yang kece banget. Please welcome Kak Citra Solastika. Halo Kak. Hai. Kak Citra, apa kabarnya Kak? Hai. Puji Tuhan kabarnya baik, hari ini sehat, dan senang banget walaupun tadinya rencananya syutingnya ketemu langsung, tapi ternyata akhirnya dari rumah, jadi ya semoga suatu saat bisa ketemu. Tapi tetap seneng ya, maksudnya kita masih bisa bersapa lewat Zoom. Hai semuanya. Thank you banget ya Kak. Thank you banget udah bersedia nyempatin diri untuk sharing-sharing hari ini sama kita di podcast Andreas. Thank you for having me. Langsung aja ya Kak, kita mulai. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu nih Kak, gimana sih masa kecil seorang Citra Solastika? Masa kecil aku sebenarnya hampir sama kayak kebanyakan remaja lainnya ya. Maksudnya aku tumbuh dari keluarga yang sangat aktif di gereja. Jadi kenapa aku bisa hidup dengan dunia musik itu karena keluarga aku. Kebetulan aku punya banyak banget sepupu-sepupu yang usianya nggak terlalu jauh gitu. Jadi kita memang dari kecil banget udah dibiasain untuk aktif dari jadi putra-putri altar, terus jadi lektor, lektris, jadi mazmur, dan paduan suara. Jadi itu hal-hal yang memang sangat dekat dengan aktivitas gereja gitu. Dan memang aku adalah salah satu dari banyaknya anak-anak Katolik dimanapun ya yang memang dibesarkan untuk dekat dengan gereja. Jadi ya bisa dikatakan cukup lahir dari keluarga yang cukup religius gitu. Sangat-sangat sangat-sangat kayak ilmu agama tuh kayaknya harus jadi dasar gitu. Jadi aku disekolahkan pun juga dari kecil selalu di sekolah-sekolah Katolik. Walaupun aku memang pindah-pindah. Jadi dulu aku pernah tinggal di Papua, aku pernah tinggal di ada namanya di salah satu kabupaten di Belitang, itu di Kabupaten Sumatera Selatan. Sampai akhirnya aku pindah ke Jogja, sampai akhirnya lagi aku mengikuti ajang pencarian bakat dan aku di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya perjalanan yang pindah-pindah, tapi tetap sih dimanapun aku berada, kayak aku mengikuti gitu. Kalau umur aku udah segini, akhirnya aku masuknya ke mana ya, ke putri altar kah, ke lektor, ke mazmur, kemana. Tapi semua perjalanan itu memang benar-benar dorongan awalnya dari mama aku, karena memang ya gitu deh, di keluarga tuh kayak nggak keren kalau misalnya nggak aktif di gereja. Wih, mantap banget Kak. Tapi aku juga sempat dengar-dengar Kak Citra lahir di keluarga yang berbeda agama, Kak? Iya, benar. Jadi kebetulan mama aku lahir dari keluarga Katolik, sedangkan papaku lahir dari keluarga Muslim. Nah, tapi waktu papaku, jadi aku tuh 3 bersaudara, kakak aku cowok, dua-duanya, terus jadi aku anak bungsu cewek sendiri. Nah, papaku pernah bikin nasar gitu, jadi dia pernah bilang kalau seandainya nanti anak aku perempuan, kayaknya aku mau pindah Katolik gitu. Terus mamaku bilang kayak, ya kalau misalnya mau pindah Katolik ya pindah Katolik aja, jangan tunggu sampai anaknya perempuan. Mungkin karena mamaku takut beban gitu ya, kalau ntar anaknya laki-laki gimana gitu kan. Dan akhirnya papaku mulailah kayak ke gereja. Terus hal pertama yang papaku suka dari Katolik adalah tiba-tiba papaku tuh kayak merinding gitu dengerin salah satu choir paduan suara di salah satu gereja di Jogja. Jadi papaku orang Jogja. Nah, di situ papaku kayaknya kayak merasa terpanggil gitu, sampai akhirnya papaku berdoa dan setelah
waktu yang cukup panjang karena mama papaku menikah dengan perbedaan agama, sampai akhirnya papaku bilang kayaknya udah bukan karena anak lagi gitu, kayaknya mau jadi seorang Katolik gitu. Dan mama aku bilang kayak jangan sampai ini anget-angetan gitu, atau jangan sampai ini karena pernikahan atau karena rumah tangga atau segala macam, tapi memang karena suatu panggilan. Sampai akhirnya memang begitu aku lahir dan kebetulan aku perempuan, dan disitulah papaku semakin kayak merasa doanya dikabulkan gitu. Dan ya itu salah satu singkat cerita dari perbedaan agama. Tapi walaupun papaku pindah ke Katolik, tetap keluarga besar papaku memang Muslim, dan di keluarga mamaku pun juga ada yang mualaf gitu. Jadi kayak dari kecil aku nggak pernah merasa perbedaan agama tuh pernah jadi satu masalah atau bentrok atau karena apa gitu. Jadi kayak aku tuh kebetulan aja gitu ya lahir dari keluarga yang kayaknya karena beda malah jadi seru gitu kalau lagi Lebaran atau kalau lagi Natal gitu, kayak jadi kayak ada aja agenda untuk ketemu keluarga gitu. Jadi kayak ini salah satu pengalaman yang membuat aku juga ingin sekali kelak ketika aku nanti berkeluarga, pengen aja ngasih keberagaman itu tuh sebenarnya indah. Toleransi itu penting banget ya Kak ya? Wah, penting banget. Berarti Kak Citra emang dari kecil udah dibiasakan untuk pergi ke gereja nih ya Kak? Ngomong-ngomong tentang gereja Kak, bener nggak sih Kak gereja juga awalnya Kak Citra terjun ke dunia musik Kak? Iya, benar banget Petres. Kalau misalnya dibilang aku tuh dikenalkan gereja sama keluarga, memang betul sekali karena mungkin karena dari kecil tuh kayaknya tuh menganggap bahwa keren itu adalah ketika berani tampil di gereja atau berani terlibat di gereja gitu. Jadi anggapan aku tentang anak muda yang keren adalah yang kumpul-kumpulin sama kegiatan-kegiatan gereja pada waktu itu. Tapi aku pernah juga ada di satu fase nih Petres, mungkin aku bisa sharing juga ya, kayak aku pernah ada di fase sebagai seorang remaja yang bertanya-tanya gitu, kenapa aku harus Katolik? Kenapa aku harus ke gereja gitu? Kenapa aku nggak jadi keluarga papaku aja gitu? Kenapa aku nggak ke gereja Protestan atau ke ibadah yang lain gitu? Karena dulu aku memang selalu sekolah di swasta Katolik, tapi biasa lah ya kalau swasta Katolik itu pasti ada yang Muslim juga, ada yang Buddha, ada yang Hindu gitu. Dan keberagaman itu karena nggak pernah ada masalah, nggak pernah berantem, dan nggak pernah ada percekcokan, aku jadi menganggap bahwa kenapa aku nggak ke agama lain gitu, kenapa aku harus jadi Katolik. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bergumul di kepala aku, terus kayaknya tuh apa ya, galau gitu di perasaan aku. Kayak ada suara-suara yang bilang kayak aku nih ke gereja karena disuruh orang tua atau karena memang aku butuh ke gereja gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu semakin aku dewasa, semakin aku besar, semakin aku bergaul dengan banyak orang, semakin aku akhirnya menemukan adanya kesenjangan-kesenjangan antar agama, terus mulailah ketemu namanya orang berantem karena agama gitu. Lama-kelamaan aku juga jadi kayak semakin panas gitu, kayak semakin bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan, kenapa aku menjadi Katolik gitu. Nah, karena aku yang curious banget, dan karena aku juga yang ekspor banyak hal, aku ke gereja mana aja, aku coba menikmati ibadah di mana aja gitu, dengan cara apa aja, dan akhirnya aku mungkin kalau aku cerita di sini bisa sampai 40 hari kali ya prosesnya ya. Tapi kalau aku mau long story short-nya ya, yang bisa aku share adalah aku pernah menemukan satu titik di mana kayak, oh ternyata dari sekian banyak yang pernah aku singgahi, yang pernah aku datangi, yang pernah aku lihat, yang pernah aku dengar, kenapa menjadi seorang Katolik? Karena kebetulan itu adalah cara ibadah yang paling pas sama aku. Entah kenapa gitu. Entah dari sekian banyak aku berdoa, dari sekian banyak aku novena, atau aku rosario, dan segala macam. Kayaknya tuh kalau aku berdoa dengan cara Katolik tuh kayaknya tuh lebih aku banget gitu. Nah, itu kan berarti proses juga pengenalan tentang diri aku ya. Jadi buat aku tuh ini bukan karena aku lagi ngobrol sama sesama Katolik, tapi aku berharap semua orang juga yang mengimani sesuatu itu juga dalam proses
pencarian keyakinannya, menemukan imannya, kayak mereka juga pasti akan menemukan siapakah aku gitu, kayak siapakah kita gitu. Dan yang tadinya kita mau mengenal agama, lama-lama kita jadi mengenal siapa kita gitu. Dan di situ momen dimana aku akhirnya mengenal aku lebih dalam, aku jadi tahu bahwa ternyata aku tuh nggak bisa berdoa yang terlalu berisik, aku ternyata nggak bisa ya berdoa yang terlalu rame gitu. Mungkin untuk seru, untuk lagi nyanyi-nyanyi, mungkin aku fun, aku bisa happy gitu. Tapi kalau aku benar-benar lagi pengen kayak, aduh kayaknya aku butuh sendiri, butuh yang benar-benar kalau bisa kalau lagi berdoa tuh kayak tutup pintu, benar-benar kunci kalau bisa, terus nggak ada suara apapun, kayak aku benar-benar bisa ngobrol sama Tuhan, sehingga aku menemukan bahwa agama itu sudah bukan lagi hal yang kayak diturunkan gitu atau diwariskan, tapi agama adalah sesuatu yang memang aku cari dan aku mau ketemu itu tanpa aku harus berbarengan dengan siapapun gitu. Kalau mungkin dari kecil aku kayak ayo ke gereja setiap hari Minggu, ayo bangun pagi, ayo kita ke gereja. Karena dulu aku kecil itu aku nggak pernah ikut misa yang kayak sekarang, misalnya banyak banget dari siang, ada yang sore, ada yang malam. Dulu tuh aku ada di daerah di mana kalau kita mau ke gereja yang harus jam 7 pagi gitu. Di mana hari Minggu itu adalah hari yang harusnya kita pakai untuk hari kita bangun siang gitu ya. Aku ada di culture, ada di satu cerita yang dimana aku selalu bangun pagi untuk ke gereja, untuk sekolah minggu, untuk aktif. Kalau dulu namanya Mudika, kalau sekarang namanya AMK. Nah, perjalanan itu akhirnya membuat aku jadi kayak oke, inilah aku dan ternyata ini adalah keyakinan yang paling pas untuk aku gitu. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya orang mau tanya apakah agama yang paling benar di dunia ini, buat aku semua punya pertemuan dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Journey-nya beda-beda gitu. Tapi kalau di journey aku, akhirnya aku benar-benar tahu bahwa ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang gitu, tapi aku juga mencari, aku juga effort untuk kayak what's best for me gitu, kayak apa ya religion yang memang benar-benar membuat aku damai, membuat aku menemukan peacefulness dan menemukan aku dan menemukan Tuhan gitu. Dan di segala persimpangan itulah akhirnya aku menjadi Katolik, aku aktif di dalam kegiatan Katolik. Mungkin yang membuat aku benar-benar sangat Katolik adalah kedekatan aku dengan hal-hal yang berhubungan dengan Bunda Maria gitu. Jadi kadang aku suka ngerasa kayak aduh kok aku lebih condong ke Bunda Maria ya daripada Yesus gitu. Kayak kadang-kadang aku bingung gitu, kayak aku saking seringnya kayak berdoa, misalnya aku novena gitu ya, kayak somehow kadang-kadang aku suka kayak aduh Tuhan Yesus maaf ya aku lupa aku kayak sering ngomong kayak gitu, karena sederhananya gini, aku suka yang kayak kenapa ya aku lari ke Bunda Maria, karena kadang-kadang aku suka ngerasa masa sih Tuhan Yesus nggak kabulin permintaan mamanya gitu. Jadi kayak aku suka cara-cara bodoh aku aja gitu, kayak cara-cara yang paling sederhana sebagai seorang anak gitu yang kayak pengen berdoa, ya Tuhan kayaknya kalau aku berdoa sama Bunda Maria kayaknya lebih didengerin deh gitu. In a fun way ya gitu. Dan sampai akhirnya ya mungkin itu sih yang bisa aku share tentang aku sebagai seorang Katolik. Iya Kak, jadi walaupun mungkin kita udah lahir di agama Katolik, tapi jangan karena paksaan orang tua ya Kak, kan banyak anak zaman sekarang yang ke gereja karena dipaksa orang tua, tapi harus dari kesadaran dalam diri ya Kak. Benar, dan menurut aku tuh semakin kita benar-benar semakin kita benar-benar menemukan penyerahan diri, semakin kita juga harus banyak tahu informasi juga sih. Menurut aku menjadi seorang Katolik juga nggak bisa yang kayak mau nyari nyamannya aja. Misalnya kayak aku nih, aku mau nyamannya aku adalah berdoa yang nggak berisik gitu. Berarti kan aku cuma nyari nyamannya aku. Tapi menjadi seorang Katolik juga harus, ini menurut aku ya. Jadi menurut aku tuh kalau menjadi seorang Katolik juga harus tahu kayak apa sih yang Tuhan mau lewat agama ini gitu. Apa sih yang pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat beragama ini. Kayak
apakah cukup dengan aku ke gereja, dengan aku aktif, dengan aku bercerita bahwa wah aku adalah seorang Katolik, apakah itu cukup gitu? Kayak menurut aku ada banyak lagi cara, ada banyak lagi jalan gitu untuk bisa mengemukakan tentang kekatolikan ini. Kayak misalnya kita bisa jadi apa ya, kayak kita bisa jadi contoh gitu di sekitar kita atau di komunitas kita yang mungkin nggak harus selalu satu agama gitu. Ya ada banyak cara, dan agama itu menurut aku nggak bisa sesuatu hal yang dipaksakan gitu, nggak yang kayak oke, karena mami papi adalah Katolik kamu harus Katolik. Menurut aku ini adalah relationship antara kita dengan Tuhan. Sama halnya kalau misalnya kita nih udah pacaran, nah, pasti kita juga kayak pengen punya keintiman tersendiri dengan pacar kita gitu, atau dengan sahabat kita atau dengan orang tua kita. Sama halnya dengan our God gitu ya, kayak pasti Tuhan Yesus juga pengen punya relasi yang dekat dengan kita, sehingga kita benar-benar mengenal, oh Tuhan kita tuh maunya apa ya. Kayak misalnya kita mungkin belajar baca Alkitab, atau kita belajar atau kita lihat-lihat search yang ada di Google, kayak Tuhan Yesus tuh journey perjalanannya gimana ya, atau menjadi seorang Katolik itu journey-nya apa ya. Kayak ada Katolik Roma, ada Katolik Timur, ada Ortodok, ada Katolik, dan macam-macam gitu ya, dengan banyak ilmu yang kita pelajari. Semakin kita belajar, semakin kita tahu juga tentang sejarah agama kita gitu. Dan kalau kita menemukan serunya, pasti kita dengan sendirinya akan benar-benar semakin setia gitu, semakin bukan satu hal yang susah gitu untuk kayak menjadi seorang, aduh kok beban banget ya, kayak harus jadi Katolik, harus kayak gini-gini. Karena aku sering banget nih ketemu sama anak-anak muda yang kayak selalu menganggap bahwa menjadi Katolik itu ribet gitu, menjadi Katolik itu susah, menjadi Katolik itu kayak kurang fun gitu ya. Menurut aku, ya itu tadi sih, kayak sama halnya kita kenal sama temen atau kita kenal sama pacar kita gitu, kayak kalau kita nggak kenal, susah kita untuk sayang. Jadi mungkin untuk menambah referensi kita juga, untuk biar lebih sayang sama agama kita atau sama kepercayaan kita, kita juga harus ada effort gitu untuk bisa menemukan Tuhan itu sendiri. Dan itu tadi journey aku. Kayak gitu ya Kak, kalau sama pacar nggak bisa dijodoh-jodohin ya Kak, harus dari kemauan dari dalam diri. Bener banget, kalau kita nggak suka kan pasti akan susah gitu kita udah jadi males ketemu aja ya Kak. Bener, Fani jadi curhat nih. Aduh, iya Kak, balik lagi ke itu Kak, perjalanan tentang Kak Citra bisa menjadi bernyanyi Kak. Apa sih Kak yang waktu itu, kok Kakak tahu kalau panggilan hidup Kak Citra atau tujuan hidup yang Tuhan kasih buat Kak Citra itu adalah bernyanyi gitu Kak? Kayaknya aku akan sama juga dengan adik-adik atau dengan teman-teman yang lagi nonton ya. Kayaknya aku juga pernah ada di fase yang aku nggak tahu aku nih masa depannya akan seperti apa. Dan jujur, menyanyi atau menjadi penyanyi nggak pernah jadi cita-cita aku. Jadi dari kecil aku selalu punya cita-cita kayak jadi dokter, atau jadi guru, atau jadi psikolog. Dan terakhir yang memang pengen aku capai adalah menjadi psikolog. Jadi aku pengen banget kayak pengen tahu tentang kehidupan psikologi dan tentang hubungan antar manusia, hubungan antar relasi dengan apa aja gitu ya. Kayak kalau ngomongin soal psikologi gitu tuh selalu menarik buat aku. Nah, suatu accidentally gitu ya, suatu kecelakaan, aku iseng-iseng ikut Indonesian Idol, dan tiba-tiba jalan yang dilalui, walaupun nggak mudah, tapi jalan yang dilalui itu terasa mengerucut gitu. Kayak yang tadinya aku cuma ikut-ikutan excitement-nya ajang pencarian bakat ini ada di Jogja. Waktu itu aku pas lagi ada di Jogja, lagi sekolah di Jogja, makin lama makin mengerucut gitu, dari yang ratusan ribu orang audisi, terus akhirnya aku jadi perwakilan di Jogja, terus akhirnya aku jadi
berapa besar di Jakarta, dari 48 besar terus ke 24 besar, terus tiba-tiba masuk ke 13 besar, sampai akhirnya aku masuk ke 10 besar, 5 besar, 3 besar, tahu-tahu aku grand final gitu. Kayak what gitu, keren kayak, banget ya Kak ya. Iya, ya mungkin sekarang kalau dilihat kayaknya keren banget ya. Tapi kalau dulu tuh aku bingung sih lebih tepatnya, kayak apa yang terjadi ya sebenarnya, kok tiba-tiba aku kayak jalannya tuh kayak kalau kita lagi jalan di tol gitu, tiba-tiba masuk kemana ntar lampunya kelihatan gitu. Kayak benar-benar dan waktu itu aku adalah finalis paling kecil. Iya. Aku nggak punya pengalaman apa-apa tentang musik. Aku nggak punya referensi musik yang sebanyak finalis-finalis lainnya. Aku hanya bermodalkan lagu-lagu yang aku nyanyiin ketika aku mazmur, ketika aku paduan suara. Aku jadi tahu baca not. Kalau seandainya itu nggak pernah ada, mungkin aku bingung kali ada di ajang itu, kok tiba-tiba aku bisa lolos gitu. Ya tapi mungkin itu yang disebut apa ya, kayak panggilan ya. Sampai akhirnya long story short lagi, tiba-tiba aku udah jadi seorang citra skolastika, orang kenal aku sebagai citra skolastika. Yang tadinya menyanyi adalah sesuatu hal yang kayak hobi, sekarang jadi mata pencaharian gitu, sekarang jadi profesi. Dan menurut aku ini lebih aneh lagi gitu, kayak aku nggak pernah apa ya, setelah aku ikut ajang pencarian bakat, aku baru kayak berdoa kayak, oh mungkin kayaknya aku cocok ya jadi penyanyi. Oh kayaknya berdasarkan review nih, ibarat kita lagi endorse, kayaknya banyak banget yang mengarahkan aku untuk fokus di musik. Nah sejak saat itu aku baru fokus di musik, baru berdoa kayak, Tuhan semoga kalau memang ini yang baik buat Citra, kasih tanda gitu. Kasih tanda lewat apa aja. Oh, ternyata tanda-tandanya itu adalah kayak, oh, jual album laris, jual konser laris, gitu, dan macam-macam. Sampai akhirnya aku merasa bahwa ya mungkin ini adalah yang tadi Pak Sia bilang, kalau ini adalah panggilan. Dan aku berusaha untuk mengimani, berusaha untuk menjalankannya, sampai akhirnya ini adalah berkat yang aku bilang ya, kayak menjadi penyanyi itu, karena kalau orang lain ngelihatnya kayak gampang ya kayak jadi penyanyi, soalnya cuma nyanyi aja gitu terus dibayar gitu. Kayaknya gampang gitu. Dan sebenarnya kalau aku bilang susah tahu, kita harus kayak gini, kita harus tanggung jawab segala macam. Tapi karena pandemi ini, aku jadi menganggap bahwa menyanyi ternyata gampang banget ya. Gitu. Karena jadi bener apa yang kata orang ya Kak? Iya, aku jadi kayak, oh ternyata bener ya kata orang kalau menyanyi itu gampang. Karena di saat pandemi ini aku jadi sadar bahwa ternyata aku melakukan pekerjaan yang amat sangat mudah dibandingkan aku harus memulai startup, memulai bisnis, memulai usaha-usaha rumah, atau kolaborasi dengan orang lain, dengan teman-teman sesatu dunia entertainment gitu. Wah, ternyata lebih gampang nyanyi gitu. Nyanyi nggak nyampe 30 menit, wah aku udah bisa kerja. Udah nggak perlu yang kayak setiap hari syuting virtual. Aduh, melelahkan banget. Tapi ya kalau memang ini benar-benar sebuah panggilan, aku berusaha untuk memaksimalkan aja sih. Menjadi berkat buat orang lain lewat panggilan yang Tuhan kasih ya Kak. Amin. Ini nih buat teman-teman yang lagi di rumah, kalau yang buat masih bingung panggilannya apa, jalanin aja ya Kak, apa yang lagi kita lakuin sekarang, jalanin sebaik mungkin, kan nanti Tuhan akan ngasih clue-cluenya ya Kak. Dan jangan lupa berdoa. Ya walaupun beda-beda ya sebenarnya journey orang-orang, tapi menurut aku dicoba aja dulu gitu, kayak dimulai aja dulu apa yang kalian suka atau apa yang kalian nggak suka pun. Misalnya kalian mau search di sekarang udah banyak banget ya, kita mau cari cara-cara gitu di Google bisa, Pinterest bisa, di mana-mana kayak kita mau bikin apa, kita mau mulai dengan apa, menurut aku dicoba aja dulu. Semakin banyak kita gagal, kita semakin tahu apa yang harus diperbaiki ke depannya. Dan dari semua usaha itu kita mendekatkan diri sama Tuhan, kita minta Tuhan yang bantu. Let God do the rest.
Imanin aja ya Kak, pokoknya apa yang kita jalanin. Bener. Balik ke Indonesian Idol nih Kak, peserta Yep. paling muda di Indonesian Idol. Wah, gimana sih Kak rasanya di umur 16 tahun tiba-tiba dikarantina jauh dari orang tua, terus tiba-tiba jadi pusat perhatian banyak orang. Bahkan mungkin yang orang takutin biasanya denger komentar dari juri ya Kak. Benar. Kayak aku pas banget nih Kak di umur 16 tahun ini, misalnya ditegur orang tua atau guru aja, udah rasanya kayak sedih gitu kan Kak. Kalau ini dikomentarin juri depan banyak orang tuh, apa nih Kak yang menguatkan Kak Citra? Rasanya hampir kalau kata anak muda zaman sekarang kayak meninggal gitu ya. Kayak benar-benar di atas panggung, udah kita habis nyanyi, kita dikomentarin, udah gitu kadang-kadang jurinya suka berdebat juga, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu. Kita kayak apa ya, kayak misalnya kita tuh kayak barang yang lagi mau dibeli sama customer gitu, kayak mereka pilih-pilih, kita mau yang mana nih, tapi yang ini kurang nih, yang ini oke nih gitu. Kita kayak produk gitu. Dan ya seneng kalau misalnya komentarnya bagus. Nah, yang nggak senengnya adalah ketika komentarnya tuh judes gitu misalnya. Udah kita capek selama seminggu ngafalin lirik, ngafalin lagu, ngafalin dance, terus kita juga capek dibully sama netizen, dibully sama para haters, sama kompetitor-kompetitor lain gitu. Di atas panggung pun kita kayak dihabis-habisi gitu, pokoknya bener-bener kayak di babak belur lah kalau kita udah di atas panggung. Perasaannya pasti campur aduk, pasti kayak takut, pasti kayak bingung, kayak sebenarnya kenapa aku terjebak di sini ya? Pengen menghilang aja ya Kak ya? Iya, dan tapi kalau aku bisa share sedikit ya, aku tuh pernah tereliminasi. Jadi di ajang pencarian bakat itu tuh ada fase yang namanya dieliminasi, tapi bisa diselamatkan lagi oleh juri dan para voter gitu. Nah, aku salah satu yang diselamatkan setelah aku pernah tereliminasi. Jadi ketika aku tereliminasi itu, aku baru menyadari bahwa ternyata pertarungan ini tuh bukan hanya tentang aku gitu. Pertarungan ini tuh tentang para fans aku, mereka yang ngeluarin uang untuk SMS. Ini adalah pertarungan orang-orang yang aku nggak kenal, tapi mereka tiba-tiba bikin fanbase, mereka bikin baliho di mana-mana, terus mereka kayak bikin meet and greet untuk kayak, ayo gimana caranya kita bisa nge-vote Citra gitu. Buat aku tuh kayak, aku kasih apa buat mereka gitu, sampai mereka bisa ngelakuin hal sebesar itu. Nah, setelah aku melihat semua itu, barulah aku berpikir kayak, oke, kalau nanti aku kepilih lagi untuk masuk, aku bakal habis-habisan banget untuk memberikan yang terbaik gitu. Jadi mau juri mau komentar apa, mau nanti aku dikritik kayak gimana, kayak iya bodo amat aja gitu. Kayak aku bakal lawan itu semua dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka yang berusaha nge-vote aku. Jadi udah yang tadinya mungkin aku ikut ajang pencarian bakat kayak aku pengen tahu seberapa bagus ya suara aku atau seberapa mumpuni ya aku bisa nggak ya gitu. Dan jelas pada waktu itu aku mikirnya nggak bakal lolos gitu karena kayak siapalah aku gitu pada waktu itu. Aku masih bener-bener orang yang nggak terlalu banyak referensi musiknya tuh, bener-bener kayak apa ya, aku cuman suka nyanyi apa yang aku suka denger aja gitu, bukan yang kayak musikalitasku tuh tinggi juga enggak. Aku nggak bisa main alat musik. Jadi iya, reasonnya adalah orang-orang itu tadi, fans yang mereka datang, mereka bawa baliho, mereka bawa apa tuh kayak balon-balon, mereka bawa kayak kain, terus mereka cetak muka aku segede-gede baju gitu ya. Menurut aku tuh effort yang wow banget gitu, yang padahal aku nggak ngasih apa-apa gitu. Nah dari situlah aku semakin semangat, aku mulai nggak terlalu peduli haters mau ngomong apa, yang penting aku bisa nampilin penampilan yang terbaik dari yang bisa aku lakuin. Gitu. Berarti fans itu emang yang paling menguatkan ya Kak, ketika dalam kondisi-kondisi kayak gitu ya Kak? Banget pada waktu itu
kalau bukan karena fans, sampai detik ini pun ya, karena lagu-lagu aku dibeli, karena lagu-lagu aku disupport sama banyak orang, itulah yang membuat aku masih bisa bertahan di sini, walaupun ajang pencarian bakat terus ada, terus datang lagi yang lebih muda, yang lebih fresh, yang lebih bagus suaranya, tapi ketika karya kita didukung oleh banyak orang, ketika lagu-lagu kita juga bisa jadi sesuatu untuk banyak orang, wow, ternyata itu membuat aku masih bisa bertahan. Makanya aku bukan hanya nyanyi di sekuler, tapi akhirnya aku juga berkarya di dunia rohani gitu. Kakak dulu tapi juga sempat cerita kalau selama karantina juga menekuni doa rosario ya, Kak? Apakah itu juga yang menguatkan Kak Citra? Iya, benar-benar. Menurut aku itu adalah momen pertama kali aku percaya rosario. Jadi sebelumnya aku melakukan rosario itu karena disuruh aja gitu, kayak ya udah, biasanya kan kita suka ada biasanya bulan Maria atau bulan rosario, kita suka kayak ke rumah-rumah untuk rosario bareng. Sebelumnya aku melakukan itu sebagai sebuah tradisi aja gitu, sebagai seorang Katolik. Tapi begitu aku masuk Indonesian Idol itu, aku nggak punya siapa-siapa pada waktu itu. Di situ kan aku berjuang sendirian, aku tidur sendiri, jadi kayak siapa ya yang bisa jadi apa ya untuk nemenin aku gitu di masa karantina. Dan aku bisa bilang bahwa berkat doa itu hal yang paling gratis yang bisa aku lakukan, hal yang paling sederhana yang bisa aku lakukan, tapi bayarannya tuh apa ya, besar banget gitu. Kayak sampai detik ini tiap kali aku ketemu teman aku atau saudara aku yang sesama Katolik gitu, kayak kalau mereka lagi buntu banget gitu, kayak mereka lagi stuck, mereka lagi bingung, mereka butuh keajaiban gitu ya, kayak aku tuh sering dibilang sama teman-teman aku kayak aduh, aku lagi stres banget nih, tolong dong Cid, kalau lo yang doa pasti dikabulin gitu. Terus karena aku sering digituin, sampailah aku bilang sama mereka kayak, ini tuh bukan tentang aku gitu. Jadi kalau kalian mau dikabulkan doanya, coba deh kalian doa ini berdasarkan referensi aku gitu. Cobain novena yang ini, novena yang ini. Oke, kalau udah 9 hari atau udah macam-macam, aku punya banyak novena yang ampuh-ampuh nih gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen tahu, Kak, aku butuh banget nih keajaibannya, boleh lah. Nah, itu surprisingly ya, aku juga nggak tahu ya, kayak sampai detik ini setiap kali aku minta selalu dikabulin. Kayak entah ini apa ya, entah ini kayak mungkin ada juga orang yang bilang kayak ya mungkin karena kamu meyakini dan kamu mengimani akhirnya terjadilah. Tapi kadang di saat aku terlalu mengimani, terlalu percaya, malah nggak berhasil gitu. Jadi kadang ada satu titik di mana aku yakin bahwa ini pasti berhasil ketika aku berserah. Ketika aku udah mulai kayak oke, God, aku bakal serahin semua ke Tuhan. Kayak Tuhan mau bikin ini berhasil, Tuhan mau bikin ini nggak berhasil, kayak itu terserah Tuhan. Tapi kalau ini nggak berhasil, tolong berikan aku hati yang kuat untuk bisa menerima ketidakberhasilan itu. Nah, biasanya kalau aku udah sampai ke kalimat itu, biasanya malah top chair. Biasanya ya. Jadi entah kenapa kalau aku tuh kayak punya strategi gitu loh dalam berdoa. Kayak aku suka bilang, aduh Tuhan, ini aku udah pusing banget nih Tuhan nih, tolonglah, tolong Tuhan bantuin gitu. Biasanya kayak gitu malah nggak dikabulin. Tapi kalau aku udah benar-benar berserah yang jujur ya, bukan yang kayak, aduh Tuhan aku pasrah deh, aku berserah, terserah Tuhan kayak gimana. Tapi sebenarnya dalam hati masih dongkol gitu kayak, aduh Tuhan kenapa nggak kabulin sih? Padahal kalau dikabulin mah gampang gitu kan. Harus kita suka tulus ya, ngatur-ngatur. Kayak aku tuh sering bilang sama teman-teman aku atau saudara-saudara aku, sepupu aku gitu, kayak kadang-kadang kita suka ngatur cara kerja Tuhan gitu, kayak Tuhan tuh punya sesuatu yang nggak bisa kita pahami gitu, nggak bisa harus selalu kita pahami. Jadi biar Tuhan aja yang nentuin. Nah tapi kan kalau soal sakit hati, soal kecewa itu kan sesuatu hal yang kita nggak bisa yang nggak bisa kita
atur gitu ya. Namanya juga orang patah hati kan, masa nggak sedih gitu kan. Nah, ketika kita sedih, di situ aku minta kayak, kalaupun nanti aku gagal, tolong kasih aku keyakinan, kekuatan untuk bangkit, untuk bisa lebih still, untuk bisa lebih rilis gitu untuk hal-hal apa yang terjadi di depan nanti gitu. Dan benar kalau Rosario salah satu dari banyaknya keberhasilan dalam hidup aku. Wah, pengalaman kakak sangat nguatin kita ya kak, dan teman-teman semua, bahwa kalau lagi ada masalah atau pergumulan, larinya bukan ke hal-hal yang negatif ya kak, tapi cari Tuhan. Karena kalau kita doa Rosario dengan sungguh-sungguh dan gak maksain kehendak ya kak, intinya berserah, dan kalau doa kita selaras dengan kehendak Tuhan, pasti akan didengar dan dijawab gitu ya kak. Amin, amin, amin. Iya, dan aku juga mau kasih tips juga ya, kayak soal Rosario itu kadang Rosario itu kan sebenarnya kenapa Rosario itu bisa ada kan karena zaman dulu tuh untuk kita bisa teratur berdoa kita dibantu oleh apa ya sebutannya itu kayak butir-butir sih namanya Rosario. Nah, tapi seringkali aku melihat bahwa aku yang dulu gitu atau aku ngelihat orang-orang dulu tuh aku melihat orang yang Rosario tuh kebanyakan kayak Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan, Salam Maria. Jadi kayak mantra, tahu nggak? Nah, menurut aku ketika kita berdoa menggebu-gebu tapi kayak kita lagi mantra, kita jadi melupakan makna dari Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Jadi mungkin karena namanya juga orang lagi pusing gitu ya, kayak lagi butuh banget, Tuhan aku pengen banget dikabulin gitu misalnya. Nah malah seringkali jadi kayak berdoa Rosario itu jadi kayak mantra, kayak kita lagi baca mantra, kayak ibaratnya karena pusatnya adalah doa kita harus terkabul. Nah, aku tuh mulai menyadari itu sampai akhirnya aku bilang kayak oke, berdoa itu berarti bukan soal menyebutkan dengan lugas lantang benar gitu, tapi memang dengan hati gitu, memang dengan sukacita menyebutnya, memang dengan hati yang benar-benar gimana ya, kayak kita lagi benar-benar mau bilang sama mama kita gitu kayak mama aku sayang banget, atau ngomong sama teman kita kayak aku kangen banget gitu, kayak benar-benar walaupun ada berapa butir sendiri ya, kalau Rosario kan banyak banget tuh. Nah, berarti setiap butirnya kalau bisa benar-benar pakai hati, sehingga satu rangkaian Rosario itu benar-benar jadi satu rangkaian doa yang hikmat. Bukan kayak kita pengen cepet-cepet, aduh baru sampai peristiwa yang ketiga ya, aduh baru sampai ke peristiwa keempat ya, gitu ya. Yang sering banget nih, kita kayak, aduh masih lama banget ya. Kapan selesainya gitu ya? Iya, kapan selesai ini, aduh panjang banget. Ya ampun, ini Rosario baru yang ke-7 lagi, aduh. Belum ke-8, belum sampai ke-10. Aku bisa bilang gitu karena I've been there gitu, kayak aku merasa hampir semua anak muda pasti punya lah kenakalan yang kayak aduh lama banget sih ini, aduh Rosario panjang banget, aduh juga ngantuk gitu kan. Dan menurut aku itu sia-sia sih kalau kita lakuin, kita Rosario tapi dengan cara yang kayak gitu menurut aku agak sia-sia, karena sama aja kita kayak berdoa makan kayak terus langsung makan gitu, kayak what's the point gitu. Kayak gitu cepet-cepet itu sebenarnya buat apa, kayak ketika kita benar-benar mengimani kayak Tuhan terima kasih untuk makanan kita, itu hal yang sederhana ya, hal yang paling sepele menjadi seorang Katolik gitu deh. Harus aku sambil minum ya, boleh ya? Iya, silakan Kak. Harus dengertiin tiap katanya ya Kak, jangan asal ngomong aja gitu ya Kak. Benar. Ini juga nih guys, buat teman-teman PPA Santo Andreas, tiap kali kita PPA ngadain bulan-bulan Rosario tertentu, makanya ayo kita semua partisipasi doa bersama, karena doa Rosario tuh ternyata mujizatnya, kuasanya besar banget ya Kak. Iya, bisa berhasil dengan iman ya. Iya, balik lagi ke Indonesian Idol nih Kak, sampai akhirnya jadi juara 2 Indonesian Idol, wah keren banget ya Kak, paling muda padahal. Gimana tuh Kak perjalanan Kakak setelah itu?
setelah dari ajang pencarian bakat, aku malah baru memulai gitu, karena ternyata kemarin itu kayak rasanya sekolah gitu. Masa karantina tuh rasanya kayak lagi kursus, dan waktu 4 bulan itu aku benar-benar kayak belajar semaksimal mungkin, kayak mendengar para senior-senior, terus kayak banyak bertanya, terus banyak kayak minta dikasih influence untuk musik-musik, karena kan aku benar-benar kosong banget ya. Jadi kayak tanya-tanya kayak kalau misalnya penyanyi zaman ini tuh sukanya musik kayak gimana sih, terus aku tuh perlu dengerin lagu-lagu siapa sih, kayak gitu. Nah dari situ akhirnya aku berkolaborasi dengan banyak penyanyi, terus aku mulai berkenalan dengan banyak penyanyi, terus bikin lagu bareng, terus bikin karya bareng, dan akhirnya cari lagu, akhirnya ketemu lagu Everybody Knew, terus ketemu lagu Pasti Bisa, dan lagu-lagu lainnya gitu. Sampai akhirnya pernah ada masa di mana kayak aku tuh ditegur sama kakak aku, kayak dia bilang, kamu itu udah banyak banget loh nyanyi lagu-lagu sekuler gitu, kayak dari lagu-lagu itu kamu udah bisa beli rumah, udah bisa beli mobil, udah bisa jalan-jalan ke luar negeri, udah bisa traveling ke Holy Land dan segala macem, ajak keluarga. Kayaknya udah terlalu banyak yang Tuhan berikan buat aku gitu, kayak yang happy itu kayaknya banyak banget ya, walaupun sebelum happy ada masa-masa struggling aku juga untuk kayak bisa diterima di industri musik Indonesia ya. Karena menjadi seorang penyanyi dari jebolan ajang pencarian bakat itu agak-agak kurang diterima gitu, karena dianggapnya kayak penyanyi instan. Nah, butuh pembuktian kan untuk bisa membuktikan kalau I am more than that gitu. Dan disitulah proses pengujiannya panjang juga, sampai akhirnya aku bisa, puji Tuhannya, bikin album, terus bikin konser dan segala macem. Itu di tahun-tahun 2012, 2013, bikin lagu, bikin apa, terus puji Tuhan juga diberikan beberapa apresiasi dari penghargaan ini itu. Terus disitulah kakak aku bilang kayaknya kamu udah lupa ya aktif di gereja gitu. Nah, aku rasanya kayak benar-benar dipukul gitu, kayak emang iya ya, aku iya juga, udah berapa tahun, udah 4 tahun aku nggak aktif di gereja, aku udah nggak pernah mazmur, aku udah nggak pernah ngapa-ngapain. Sampai akhirnya kakak aku bilang kayak gitu, aku bilang lah sama mamaku, kayak kayaknya aku pengen deh nyanyi lagu rohani gitu. Dan aku ngefans banget sama Nikita, karena itu adalah lagu yang paling dijejelin waktu masih kecil. Dari situ kayak aku coba cari referensi lagu-lagu rohani, terus aku bilang sama produser aku kayak pengen banget dibikin lagu rohani. Akhirnya terciptalah lagu Pertolonganmu, dan terciptalah album yang ada di Tuhan Melihat Hati itu. Ada beberapa lagu kolaborasi dengan Regina, Delon. Iya, dari beberapa karya-karya itu akhirnya aku jadi dikenal sebagai penyanyi rohani. Ya walaupun sebenarnya tadinya aku bikin album itu dan bikin lagu rohani itu hanya untuk membuat aku bisa berkarya di gereja lagi gitu. Nah, sampai akhirnya aku kayak telepon ke AJ biar aku bisa nyanyi, aku bisa mazmur di malam Natal. Nah, waktu itu aku minta banget dikasih slot untuk bisa nyanyi di malam Natal. Dan akhirnya aku dikasih. Malah mereka kayaknya kaget gitu, kayak hah, mau mazmur gitu kayak. Dan antusiasnya luar biasa sekali, sampai banyak banget tuh TV yang liput pada waktu itu di malam Natal pas di katedral. Aku ingat banget tahun 2015. Dan ya setelah itu kayak aku mau memastikan bahwa aku pengen terlibat di gereja gitu. Karena aku pengen kayak seimbang atau pengen balance aja, biar sekuler aku jalan, rohani juga aku jalan. Nah cuman ada juga tantangannya gitu. Aku pikir jadi penyanyi rohani itu kayaknya mudah banget, karena
semua orang pasti akan welcome gitu. Tapi ternyata ketika aku jadi penyanyi rohani ada juga banyak kritikan-kritikan kayak kok nyanyi penyanyi rohani kok nyanyi sekuler sih, kok nyanyi lagu cinta-cintaan sih, kok nyanyi lagunya yang sonok-sonok gitu ya sebutannya gitu ya. Dan aku merasa bahwa menyenangkan manusia itu nggak akan ada habisnya. Jadi kalau tujuan aku adalah untuk diterima sama manusia, kayaknya akan selalu ada yang nggak suka, akan selalu ada yang merasa kurang gitu. Sehingga aku mengganti mindset aku adalah dengan ya aku menyanyiin untuk Tuhan. Kalau manusia ada yang suka, terima kasih. Kalau nggak suka, ya mungkin memang nggak cocok aja dengerin lagu aku. Mungkin lebih cocok dengerin penyanyi yang lain. Jadi aku lebih berusaha untuk mengubah mindset aku biar aku nggak pahit hati menyanyikan lagu rohani. Karena ketika aku nyanyi lagu rohani itu ternyata tuh orang jadi expect too much. Kayak mereka berharap bahwa ketika jadi penyanyi rohani nggak boleh harus pakai baju yang gini-gini, nggak boleh yang terbuka atau apa segala macam, atau nggak boleh melakukan hal-hal yang lain-lain gitu, sehingga membuat aku tuh merasa kayak jadi dibatas-batasin gitu. Dan aku pernah ada di fase yang ketika aku dibatas-batasin, aku jadi yang kayak ya udahlah nggak usah nyanyi lagu rohani, simple as that. Tapi itu jadi menutup cara aku memuliakan Tuhan dengan aku ngikutin apa kata manusia. Aku jadi menutup yang harusnya aku bisa lebih banyak nyanyi, ngajak orang nyanyi lagu rohani. Tapi karena ketakutan aku kayak aduh takut ntar dibilang masa penyanyi rohani kayak gini, masa penyanyi rohani. Akhirnya aku bener-bener kayak aku punya 2 tangan untuk menutup telinga aku punya 2 tangan untuk menutup mata aku untuk nggak ngelihat komentar, aku punya tombol untuk bisa turn off comment, aku punya tombol block untuk ngeblok siapa aja yang ngasih hate comment. Jadi kayak as simple as that, aku bisa melakukan banyak hal untuk menutup apa kata manusia, sehingga jalan aku untuk memuliakan Tuhan tetap terbuka lebar gitu. Kuncinya kalau lagi ngelakuin segala sesuatu, jangan dengerin kata orang, tapi lakuin itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia ya Kak. Benar, karena ya kita jadi terbebani gitu. Kita jadi kayak terpaksa nantinya. Jadi aku dalam melakukan hal apapun aku sebisa mungkin sukacita ngelakuinnya biar lebih enteng gitu ngejalanin hidup. Iya, dan jangan lupa apa yang Tuhan kasih balikin ke Tuhan ya Kak. Jangan fokus jadinya ke lagu duniawi juga, tapi tetap fokus ini dari Tuhan, kasih balik ke Tuhan ya Kak. Amin. Kalau misalnya teman-teman bisa punya pemikiran seperti itu, menurut aku itu hebat banget. Ya, yang penting ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, kita sukacita ngelakuinnya. Itu jauh lebih penting daripada kita bersungut-sungut ngelakuinnya. Tapi balik lagi ke sebelum terkenal ini nih Kak, aku dengar-dengar sempat ada masa-masa di mana dari tadinya suruh pusat perhatian ada di Kakak nih, juara 2 Indonesian Idol, tiba-tiba ada apa ya Kak, sistem juara 2 ngalah sama juara 1 itu Kak, yang tiba-tiba jadi terlupakan oleh seluruh masyarakat, tiba-tiba melupakan Kakak di mungkin setelah selesai Indonesian Idol itu Kak? Jelas ya, karena memang ketika kita nggak jadi juara 1 di season aku itu tuh punya apa ya, kita sebagai orang yang juara 2 itu kita nggak punya privilege untuk bisa bertanding berjejeran gitu, karena very enough kan, kayak karena kita bukan juara 1-nya ya, jadi kita harus tunggu beberapa tahun untuk bisa berkarya, karena yang dia prioritaskan pasti harus yang juara 1. Menurut aku itu very enough banget. Cuman ya memang agak beda dengan season-season yang sekarang gitu. Kalau yang sekarang tuh juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, juara 5 tuh nggak ada privilege gitu. Iya, kalau bisa semuanya terkenal, atau kebanyakan malah ada yang juara 5-nya lebih terkenal, juara 3 lebih terkenal, dan macam-macam. Menurut aku setiap season journey-nya beda-beda. Dan iya, aku pernah ada di fase yang kayak gitu, sehingga aku juga harus mandiri untuk nyari lagu sendiri, untuk bikin strategi sendiri, untuk bisa melahirkan karya gitu. Sempat ada kepikiran buat nyerah nggak Kak saat itu?
Sempet sih mungkin ya, karena aku ngelihatnya kayak, aduh, aku udah gak menang, aku ngapain ya di Jakarta, apa aku balik lagi aja ke Jogja sekolah gitu ya, karena waktu itu aku masih 6 bulan sekolah di Jogja, sekolah di SMA maksudnya. Tapi pas aku ngeliat kayak, aduh sayang banget sih kalau aku pulang ntar orang makin lupa lagi sama aku. Mungkin mereka nggak pernah ingat bahwa aku pernah eksis gitu, aku pernah ada di dunia musik ini gitu. Jadi kalau aku pulang kayaknya itu akan lebih meluputkan aku gitu. Jadi aku berusaha untuk kayak ya udah deh, coba kita jajahi dulu Jakarta beberapa bulan. Aku ngekos, terus kayak pengen tahu aja how it works gitu, kayak gimana bisa berjalan sampai akhirnya ya benar kalau tadi dikatakan itu adalah sebuah panggilan. Ternyata memang benar-benar dimudahkan banget, kayak jalan Tuhan itu kayak melipat gandakan sesuatu yang kita nggak bisa, bahkan kita nggak sampai sana pikirannya gitu. Dan justru di momen itulah banyak orang yang bilang kayak, oh aku juara 2 bisa lebih terkenal dari juara 1 ya. Kayaknya emang udah takdirnya deh kalau juara 2 pasti lebih terkenal. Padahal kita struggling banget gitu dari bisa muncul di TV, bisa muncul di mana-mana tuh ada banyak sekali pressure-nya gitu. Tapi ya with God everything possible. Aku punya pertanyaan satu deh nih Kak buat Kakak. Kan pada masa pandemi ini nih ya Kak, pasti banyak dari kita PPA dan semuanya yang nonton yang mengalami banyak kegagalan ya Kak. Misalnya kondisi ekonomi keluarga tiba-tiba terganggu, atau mungkin buat teman-teman yang udah rencanain acara Sweet 17 gitu ya Kak, tiba-tiba gagal gitu aja ya Kak. Kakak Citra pernah ngalamin nggak Kak ketika harapan nggak sesuai dengan kenyataan gitu Kak? Tapi gimana caranya untuk belajar tetap setia dan percaya dengan rencana Tuhan? Wow, kamu tahu nggak? Kamu kayak lagi menceritakan lagu terbaru aku sih. Bagaimana caranya percaya rencana Tuhan, percaya dan setia. Itu benar-benar dua kata yang jadi pondasi di lagu terbaru aku. Nah, tapi nanti bulan depan aku bakal rilis. Aduh, nggak sabar nih Kak. Iya, nanti kalau udah rilis dengerin ya. Oke. Jadi aku merasa bahwa 2 tahun ini ya, dari tahun 2020 dan sekarang udah mau di penghujung akhir 2021, aku melihat begitu banyak sekali kegagalan, begitu banyak sekali kehilangan, dan begitu banyak ketidakpastian. Dan menurut aku ya itulah manusia ya, kayak kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan, kita nggak pernah bisa membaca apa yang akan terjadi di depan. Yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan apa yang ada di depan mata kita. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita usahakan. Masalah gagal atau berhasil memang itu bukan tugas kita gitu. Itu bukan hal yang harus kita pusingkan, karena memang gak ada yang pasti gitu di dunia ini. Kayak kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu kapan kita putus, kita nggak tahu kapan kita punya pacar lagi gitu ya. Jelas kalau ditanya aku pernah kehilangan atau gagal, pernah atau enggak, jelas pernah. Aku pernah gagal yang amat sangat menyakitkan, pernah patah hati yang amat sangat patah, pernah kehilangan yang amat sangat hilang gitu. Dan yang bisa aku lakukan adalah awal-awal mungkin aku kayak nggak terima gitu, kayak I've done much gitu, kayak I've done much God gitu ya, kayak aku udah melakukan A, B, C, D, E, F, G sampai Z untuk be a good person gitu, kayak be a better person, be a good person, be a better person, a better daughter, a better friend, a better apa ya,
dan yang lain-lain gitu. Kayak menurut kacamata kita dan menurut hati kita kayaknya kita udah melakukan yang terbaik gitu. Tapi kan ini kenapa aku bisa bilang ini, karena aku sudah mencerna gitu ya. Kenapa pada waktu itu aku berpikiran blalalala sehingga aku bisa ngomong sekarang, karena kalau kita menganggap kita udah melakukan yang terbaik, tapi mungkin kita lupa bahwa yang terbaik itu versinya siapa? Versinya kita sebagai manusia, dan versinya kita sebagai, mungkin kalau aku versinya Citra mungkin beda sama versinya Persia, mungkin beda versinya sama mama kita atau teman kita, beda-beda versi orang mengatakan terbaik itu beda-beda. Jadi gimana kalau kita tunggu aja jawaban dari Tuhan gitu. Karena yang menentukan kita udah melakukan yang terbaik atau belum itu Tuhan, bukan kita. Jadi untuk memudahkan hati kita biar kita nggak sakit hati, biar kita nggak kecewa berlarut-larut, kayaknya yang bisa kita lakukan adalah itu tadi, let God do the rest. Kayak oke, kita bisa bilang kita udah melakukan yang terbaik, berarti bukan tugas kita untuk bisa mengatur apa yang harus terjadi gitu setelah kita udah melakukan yang terbaik. Kalau kita udah melakukan yang terbaik, ya udah, that's it gitu. Kayak kita udah melakukan tugas kita, tunggu aja gitu. Apa ya jawaban Tuhan? Apa ya respon Tuhan gitu? Apa ya respon semesta ini? Apa respon orang lain, atau apa respon teman kita atau siapapun yang menjadi apa ya, yang berinteraksi dengan kita. Jadi itu akan mengurangi kekecewaan kita, karena kalau kita udah melakukan yang terbaik dan kita berekspektasi untuk kayak harus kayak gini ya nanti hasilnya, menurut saranku juga kayaknya kita harus tahu kapan kita menaruh ambisi, kapan kita juga harus tahu let go gitu. Karena ketika kita ambisi banget, ketika kita maksa banget, ketika kita berharap banget, kita juga harus siap bahwa bisa jadi itu gagal, bisa jadi itu nggak berhasil, bisa jadi itu bukan yang terbaik untuk kita. Dan memang proses ya untuk kita bisa menerima kegagalan. It takes time. Tapi ya apa ya? Makanya tadi aku bilang bahwa untuk menghadapi kegagalan dan kekecewaan kita butuh Tuhan untuk menguatin kita. Jadi jangan sampai ketika kita gagal atau kita kecewa kita malah ninggalin Tuhan. Kita jadi merasa kayak aduh Tuhan nih nggak dengerin mau kita gitu. Karena ya kalau kita memang benar-benar percaya Tuhan ya, Tuhan udah tahu yang terbaik buat kita tuh jauh sebelum masalah datang. Terus kalau orang bilang kalau memang Tuhan tahu ada masalah, kenapa harus dikenain ke kita gitu? Kan Tuhan bisa aja singkirin itu masalahnya, dipindahin ke yang lain gitu. Kenapa kita harus ngerasain? Karena dari kekecewaan itu, dari masalah itu kita belajar. Dan menurut aku tuh ketika kita belajar, kita jadi lebih tahu ke depannya ketika kita mau menghadapi hal yang serupa, bagaimana kita respon. Karena kayak semalam aku sempat bikin caption gitu ya, kayak it's always about how we respond gitu. Kayak bagaimana kita merespon sesuatu itu hanya tentang itu, bukan tentang not the way life is gitu. Kayak menurut aku hidup itu tentang bagaimana kita merespon aja. Bukan kalau kita meresponnya dengan baik ya akan kelihatan baik. Kalau misalnya kita meresponnya buruk ya kesannya kayak aduh hidup kita kayaknya udah rusak, udah kayaknya berat, udah beban. Apalagi tuh zaman sekarang tuh kayak banyak banget anak-anak muda yang suka kayak kayak udah bilang kalau kita tuh mental illness dan segala macam, dan gampang terpuruk, gampang jatuh, gampang kayak udah aku mau mati aja, aku mau ini aja. Menurut aku tuh kayak no please. Jangan pernah ngelakuin itu, karena
kita nggak sendiri di dunia ini. Kita punya Tuhan, dan kita perlu menyadari kita perlu Tuhan. Kita juga butuh untuk sadar setiap saat apa yang sedang terjadi gitu. Karena ketika kita sadar, kita jadi tahu gimana kita responnya. Kalau misalnya kita nggak sadar, kita terlalu banyak dengerin saran-saran orang gitu. Kita harus lebih pintar untuk menemukan ketenangan dan menemukan peacefulness itu tadi ya, karena dengan cara itu kita bisa menerima kekecewaan, kegagalan. Nah, ini buat teman-teman nih yang lagi mungkin ngalamin kegagalan dalam hidup, pokoknya kalau udah ngelakuin yang terbaik, sisanya serahin ke Tuhan aja ya Kak. Kalau misalnya gagal, ya kita responnya dengan cari apa sih yang Tuhan mau kita pelajarin dari kegagalan ini. Bukannya justru malah lari ke hal-hal yang negatif itu ya Kak. Karena kalau kita percaya dan setia, pasti Tuhan sebenarnya punya rencana yang jauh lebih indah daripada yang kita rencanain ya Kak. Benar banget. Ya, sampai ke 2019 lalu nih Kak. Wah, mungkin itu tahun yang sangat berarti ya Kak buat Kak Citra. 10 tahun berkarya di musik Indonesia ya Kak. Dimana saat itu momentumnya sangat keren dan luar biasa banget. Tapi Kak Citra justru menggunakan waktu ini untuk mengadakan konser bertemakan rohani. Dikala mungkin Kak Citra bisa lagu duniawi yang mungkin lebih banyak peminatnya ya Kak, karena kan agama Katolik merupakan minoritas ya Kak di negara kita. Apa sih Kak pertimbangan Kakak waktu itu? Pertimbangan aku adalah karena perjalanan 10 tahun itu aku merasa bahwa aku tidak bekerja sendirian. Itu yang pertama. Sehingga itu membuat aku jadi kayak pengen tahu siapa aja sih yang pernah terlibat dalam perjalanan aku 10 tahun ini. Oh, ternyata Tuhan, dan pasti. Oh, ternyata keluarga aku, sahabat aku, yang itu-itu aja. Dan aku proud banget ya, karena aku punya small circle yang sangat-sangat supportive. Ada fans, dan aku juga bingung sih sebenarnya kalau ditanya kenapa aku memilih dunia yang rohani, karena mungkin juga ya kalau segi peminat, album rohani aku tuh lebih membludak ternyata daripada sekuler. Jadi penjualannya itu jauh lebih bombastis lah istilahnya, kayak aku juga nggak tahu itu bahkan ini adalah album yang nggak dipromosikan, tapi itu yang lebih menyala gitu. Nah, karena itu juga yang jadi pertimbangannya, sehingga ketika aku membuat sebuah konser, kayaknya akan lebih keren gitu, karena terlihat seperti apa ya, kayak orang tahu semua lagunya gitu. Jadi kayaknya lebih seru kalau orang mau beli tiket untuk nonton. Dan konsernya juga untuk amal, jadi ya buat aku sih akan lebih meaningful lah untuk bikin konser itu. Dan ya walaupun prosesnya juga nggak mudah ya, pelik banget. Aku ditipu sama promotor, terus aku juga awal-awal nggak banyak yang beli, cuma 5 orang yang beli, sampai akhirnya banyak sekali mujizat-mujizat datang. Karena dulu waktu itu aku yang aku pikirin ya, aku sempet kayak, masa buat Tuhan gagal sih gitu. Dari sekian banyak konser yang aku buat, konser-konser yang kayak rilis lagu, terus sekarang mau bikin konser ini, masa gagal sih? Terus waktu itu sarannya adalah dipospon aja, dipindah ke tahun 2020. Bayangin nggak kalau aku pospon, berarti kan nggak jadi ya istilahnya. Iya, udah pandemi ya Kak. Udah pandemi. Dan pada waktu itu yang aku pikirin adalah, masa sih buat Tuhan gagal? Jadi aku tetap mengimani, dan waktu itu judul konsernya adalah The Journey of Faith. Kayak perjalanan iman. Jadi aku bilang sama diri aku sendiri, kayak dari sekian banyak hal yang aku lakukan untuk aku, Tuhan bikin berhasil. Jadi kali ini kalau memang ini buat Tuhan, jadi aku kasih semuanya. Jadi aku kasih semuanya itu adalah
semua saldo rekening aku pakai semuanya. Aku habisin semuanya untuk konsernya. Karena konsernya yang tadinya pakai promotor dan pakai sponsor nggak dapet. Nah karena nggak dapet sponsor, nggak dapet promotor, akhirnya harus pakai uang siapa? Sedangkan artis-artis udah aku DP semuanya gitu. Jadi harus pakai uang aku kan. Karena untuk membuat ini berhasil satu-satunya cara adalah pakai uang aku. Karena kalau nungguin promotor dan segala macam ya bisa jadi nggak berhasil. Dan pada waktu itu aku nggak tahu mau minta tolong siapa gitu untuk kayak bayarin konser gue dong. Yang uangnya juga kayaknya bisa beli rumah lagi nih. dan aku kayak udah bener-bener hopeless banget pada waktu itu. Jadi kayak aku bilang sama Tuhan kayak, God, I give you everything, all I have, gitu. Dan bener-bener kayak udah bukan all I have lagi ya. Kalau bisa ngutang deh waktu itu. Jadi aku bener-bener kayak udah give it to God. Aku bilang sama mamaku, jadi harusnya aku kayak ada traveling ke Europe gitu sama mamaku. Aku agak sedih karena ya akhirnya jadi ketutup pandemi kan, aku nggak tahu deh kapan aku bisa ke Europe sama mamaku, karena waktu itu kayak perjalanan ke Europe-nya itu untuk perjalanan rohani gitu. Tapi aku cancel gara-gara bikin konser itu karena aku mau cari dana dan segala macem. Aku butuh kerja, jadi setiap kali aku kerja uangnya aku langsung tarik, langsung aku pakai buat konser. Tiap aku kerja aku kasih buat konser. Sampai akhirnya ya udah semua yang ada di rekening aku tuh kayak udahlah kita kasih semuanya udah kita jangan sampai ada hutang gitu. Sampai akhirnya dan sebenarnya aku ngasih uang aku itu belum cukup gitu. Jadi kayak uang yang aku punya itu belum cukup, sampai aku kayak kepikiran kayaknya aku harus jual mobil, jual aset-aset, beberapa aset deh kayaknya. Nah, tapi kan dalam waktu 1 bulan mana bisa laku gitu kan. Nah, akhirnya disitulah Tuhan turun tangan. Ketika Tuhan udah turun tangan, beres semuanya. Tiba-tiba ada aja gitu kayak orang telepon, "Hai Citra, kamu mau bikin konseran ya? Aku mau dong bantu dana," gitu. Aneh banget kan? Pernah nggak sih kita kayak tiba-tiba ada orang datang kayak, "Hai, aku mau bantu kamu dana nih." Kayak datang dari mana dia, dari planet mana dia tiba-tiba mau bantu dana, dan dari mana dia tahu kalau aku butuh dana? Karena nggak ada orang yang tahu butuh dana. Aku nggak cerita ke siapapun, hanya orang internal dan keluarga aku dan teman-teman aku aja yang tahu kalau aku dirundung masalah besar gitu. Teman-teman aku yang jadi bintang tamunya nggak ada yang tahu masalah itu. Jadi itu benar-benar, aku bilang ya, kalau Tuhan udah turun tangan, semua kekhawatiran lenyap gitu. Jadi tiba-tiba orang datang ngasih dana tuh nggak tanggung-tanggung kayak, "Hai Citra, aku mungkin cuma bisa bantu 400 juta ya, aku cuma bisa bantu 200 juta ya, aku bisa bantu segini ya." Aku kayak Oke, tunggu. Ini orang-orang ini datang dari mana ya, gitu. Dan aku nggak pernah stop cerita hal ini ke siapapun. Kayak setiap kali aku ketemu temenku yang kayak lagi butuh mujizat atau apa gitu, kayak aku selalu cerita hal ini. Karena menurut aku ini super duper jumbo powerful keajaibannya. Kayak aku hampir kehilangan cara. Aku bener-bener yang kayak, Tuhan, aku udah gak mampu lagi, Tuhan, aku udah gak sanggup lagi, Tuhan, aku udah gak punya apa-apa lagi, Tuhan. Semua udah aku kasih buat Tuhan. Masa sih masih berhasil gitu. Dan bener-bener cepet banget Tuhan tuh kasih kayak bet, semua langsung lunas. Gedung, artis, orkestra, dekorasi. Apa lagi ya, biaya untuk volunteer, biaya untuk banyak banget biaya-biaya yang lainnya. Dan amazing-nya lagi adalah seminggu sebelum konser itu tuh masih belum full yang beli tiket. Tapi ajaibnya nih, 1 jam sebelum konser kakak aku harus cari pinjaman kursi karena kapasitas Balai Sarbini itu kan 2.500 orang ya.
tiba-tiba kakak aku minta pesan kursi 1.000. Wah. Dalam waktu 1 jam. Aku nggak ngerti juga ya itu gimana caranya dapat. Tapi ternyata dapat. Jadi kayak mungkin buat kursi-kursi pernikahan atau yang lain-lain yang memang kerjanya cepat gitu. Tiba-tiba tuh antrian konser aku itu sampai, kalau kamu tahu Plaza Semanggi itu sampai dibikin kayak keliling-keliling gitu. Jadi biar semuanya bisa ngantri. Sampai di Plaza Semanggi, sampai di dalamnya orang nunggu buat ngadem karena dari pagi mereka udah ngantri. Aku juga nggak ngerti itu orang-orang itu kira-kira datangnya dari ufuk mana coba yang tahu ada konser di situ, dan mereka beli tiketnya on the spot. Jadi tumpah ruah gitu. Jadi kayak bener-bener kayak aku kejatuhan duren gitu. Kayak yang tadinya aku habis-habisan, ini jadi kayak kebanyakan. Sampai akhirnya aku bilang kayak yaudah, yang buat amal kita kasih 100%, yang tadinya mungkin buat biaya-biaya lain, ternyata kita bisa ngasih lebih banyak dari yang seharusnya. Terus aku juga nggak nombok, aku juga jadi kayak dapat untung gitu. Jadi kayak bikin konser sekuler gitu. Disitulah aku bilang kayak how great my Lord, my God gitu. Kayak itu salah satu hal termustahil tapi terajaib yang pernah terjadi dalam hidup aku. Tuhan kalau udah ulurin tangannya sampai kita aja nggak expect sekeren itu ya Kak. Iya. Bener. Wah. Ya, itu udah di luar kendali aku sebagai manusia sih itu. Pokoknya kuncinya berserah aja sama Tuhan ya Kak. Ketika kita berserah pasti Tuhan ulurin tangannya buat kita yang tetap setia dan percaya dengan Tuhan ya Kak. Ini sama seperti lagu. Kalau kita kasih semuanya buat Tuhan, Tuhan nggak akan cuma kasih apa yang kita mau. Yang nggak kita minta aja Tuhan udah tahu yang kita mau apa. Ini kayak lagu Kak Citra yang Pertolonganmu ya Kak. Yang ketika kalau kita udah berserah, Tuhan langsung mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Benar. Kak, boleh nggak nih Kak, nyanyi dikit aja buat kita semua nih Kak, di rumah? Boleh. Lagu Pertolonganmu? Iya, boleh Kak. Boleh ya. Wah. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Wah, keren banget Kak. Langsung tenang banget. Oh my God, suatu kehormatan bisa dengar Kak Citra nyanyi. Thank you so much, Patricia. Thank you. Iya Kak, udah nggak kerasa udah 1 jam lebih ya Kak kita ngobrol-ngobrol bareng tentang perjalanan iman Kak Citra ini. Tapi sayangnya obrolan kita harus berakhir nih Kak kayaknya malam ini. Ya, ini sebelum mati ya, kalau di Zoom tuh kalau udah 1 jam. Tapi sebelumnya boleh dong Kak kasih closing statement buat teman-teman PPA Santo Andreas yang mungkin sekarang lagi mengalami masa-masa sulit dalam hidup, apa pesan-pesan Kakak nih? Buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, teman-teman muda semua dari Saint Andreas, tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir kalian berjalan sendiri, dan Tuhan akan datang kalau kalian minta Tuhan datang. Jadi whatever happens, apa yang lagi dijalanin, apa yang lagi dilaluin, kalau terasa sulit, itu karena Tuhan percaya kita bisa lalui. Tuhan nggak akan kasih sesuatu yang di luar kemampuan kita. Jadi tetap semangat, tetap jalanin dengan sukacita. Karena kalau kita bersungut-sungut,
nggak juga datang keajaiban. Jadi semoga dalam melakukan apapun tetap sukacita, sebarkan happiness dimanapun kalian berada, tetap happy jadi berkat, biar berkat yang datang juga bisa bikin happy, and let them see God in you. Wah, mantap banget Kak. Oke Kak Citra, terima kasih banget ya Kak untuk sharing-sharingnya. Semoga sharing Kak Citra bisa inspirasi semua teman PPA dan seluruh umat paroki Kedoya yang nonton podcast ini. Dan semoga Kak Citra bisa selalu menjadi berkat. Seluruh umat paroki Kedoya. Semoga sehat selalu ya semuanya. Thank you so much Patricia. You are so kind. Thank you banyak Kak Citra. Stay safe and healthy ya Kak. Bye-bye. Sama-sama. God bless you all.